Ketika iblis membakar semua harta Nabi Ayyub alaihissalam, beliau tengah khusyuk melaksanakan salat. Lalu iblis mendekati beliau dan berbisik, "Wahai Ayyub, hartamu telah dibakar oleh Tuhanmu. Apakah kau masih akan bersujud kepadanya?" Namun, jawaban Nabi Ayyub justru membuat iblis semakin kesal. Lalu iblis mendatangi rumah tempat anak-anak Nabi Ayyub berkumpul. Iblis menciptakan angin kencang yang meruntuhkan rumah itu. Dalam sekejap, rumah tersebut hancur, hingga semua anak-anak Nabi Ayyub mati. Nabi Ayyub alaihissalam diperkirakan hidup antara tahun 1420 hingga 1540 sebelum Masehi, dan beliau merupakan keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Sebagai salah satu nabi yang terhormat dalam sejarah, Allah mengutus Nabi Ayyub kepada kaum Bani Israel untuk menjadi teladan kesabaran dan keimanan. Sebagian pendapat menyebutkan beliau diutus di daerah Hauran dan Tis yang berada di wilayah Syam. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa beliau diutus di sebuah desa bernama Al-Jura, yang kini dikenal sebagai bagian dari Ashkelon. Daerah ini terletak di pesisir Laut Tengah, di sebelah utara jalur Gaza. Nabi Ayyub alaihissalam adalah salah satu hamba Allah yang dianugerahi kekayaan melimpah, hingga disebut sebagai nabi terkaya kedua setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah memberikan paket lengkap dalam kehidupan duniawinya. Kekayaan berlimpah, sawah yang luas, ternak yang tak terhitung jumlahnya, dan anak-anak yang banyak. Di negeri Syam pada masa itu, tak ada seorang pun yang mampu menyamai kekayaan Nabi Ayyub. Namun, meski memiliki semua itu, Nabi Ayyub tidak pernah menunjukkan kesombongan atau merasa lebih dari orang lain. Justru sebaliknya, beliau dikenal sebagai sosok yang paling sabar, rendah hati, dan penuh rasa syukur. Masyarakat mengagumi sifatnya yang tidak pernah marah, bahkan tidak pernah mengeluh sekalipun menghadapi kesulitan. Nabi Ayyub alaihissalam dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Beliau tidak hanya mengamalkan kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membangun berbagai tempat ibadah untuk kaumnya, tempat di mana syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala diajarkan dan dilaksanakan. Di rumahnya, Nabi Ayyub bahkan menyediakan beberapa meja makan khusus untuk menjamu fakir miskin, keluarganya, serta tamu-tamu yang datang. Kedermawanan Nabi Ayyub tidak hanya sebatas harta, tetapi juga menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Keikhlasan Nabi Ayyub dalam menggunakan hartanya untuk kebaikan membuat iblis iri dan kesal. Iblis tidak mampu memahami bagaimana seseorang bisa begitu kaya, tetapi tetap tawadhu, sabar, dan penuh rasa syukur. Maka ia pun mulai merancang tipu daya untuk menguji Nabi Ayyub dan mencoba menggoyahkan keimanannya. Dikisahkan, suatu hari iblis naik ke langit dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh iri hati. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Ayyub rajin menyembahmu karena engkau telah memberinya kekayaan dan kesehatan. Jika semua itu diambil darinya, tentu dia tidak akan lagi menyembahmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala isi hati hambanya menjawab, "Aku lebih mengetahui tentang Ayyub. Dia adalah hambaku yang setia dan penuh rasa syukur. Bahkan jika semua nikmat itu diambil darinya, dia tetap akan beribadah dan bersyukur kepadaku." Untuk membuktikan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada iblis untuk menguji kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam. Ujian ini bukan karena Allah meragukan Nabi Ayyub, tetapi untuk menunjukkan kepada iblis betapa kokohnya iman dan kesabaran hambanya yang mulia ini. Allah juga ingin mengajarkan kepada iblis dan kepada seluruh makhluknya bahwa ketaatan sejati berasal dari hati yang tulus, bukan dari nikmat duniawi semata. Dengan izin itu, dimulailah rangkaian ujian berat yang harus dihadapi Nabi Ayyub. Pada suatu hari, iblis mengumpulkan pasukannya untuk melancarkan rencana jahat. Mereka pergi ke rumah Nabi Ayyub alaihissalam dan membakar habis seluruh harta kekayaannya. Api yang berkobar menghancurkan semuanya hingga hanya menyisakan abu.
Saat kejadian itu berlangsung, Nabi Ayub sedang khusyuk melaksanakan sholat di masjid. Dengan penuh tipu daya, iblis mendatangi Nabi Ayub dan berbisik, "Wahai Ayub, apakah engkau masih ingin menyembah Tuhanmu? Lihatlah, seluruh harta kekayaanmu telah dibakar habis. Tuhanmu telah memusnahkan semuanya, dan sekarang engkau tidak memiliki apa-apa lagi. Tidakkah engkau merasa dirugikan?" Namun, Nabi Ayub tidak sedikit pun terpengaruh. Ia tetap melanjutkan sholatnya dengan penuh ketenangan. Setelah selesai, beliau menjawab, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah yang memberikan rezeki kepadaku, dan kini Dia mengambilnya kembali. Semua ini adalah kehendaknya, dan aku ridha kepadanya." Setelah itu Nabi Ayub berdiri kembali dan melanjutkan sholatnya dengan penuh kekhusyukan. Melihat reaksi Nabi Ayub yang tetap tenang dan berserah diri kepada Allah, iblis merasa sangat kesal. Usahanya untuk menggoda Nabi Ayub melalui kehilangan harta benda ternyata sia-sia. Namun, iblis tidak menyerah begitu saja. Ia mulai memutar otak untuk mencari cara lain yang lebih licik. Kali ini, ia bertekad menargetkan sesuatu yang dianggap lebih berharga bagi Nabi Ayub, yaitu anak-anaknya. Dengan niat jahat, iblis mendatangi tempat anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di rumah anak tertua mereka. Di sana, iblis menciptakan bencana besar yang mengerikan. Ia meruntuhkan rumah itu dengan dahsyat, hingga seluruh anak-anak Nabi Ayub yang ada di dalamnya meninggal dunia tertimbun puing-puing. Setelah itu, iblis segera bergegas menemui Nabi Ayub yang tengah melaksanakan sholat. Dengan penuh tipu daya, ia berkata, "Wahai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumah tempat anak-anakmu berada hingga mereka semua mati. Masihkah engkau ingin menyembahnya setelah semua ini terjadi?" Namun Nabi Ayub tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kata-kata iblis. Setelah menyelesaikan sholatnya, beliau menjawab, "Wahai iblis yang terkutuk, Allah adalah pemberi segala nikmat, termasuk harta dan anak-anak yang telah aku miliki. Dan kini, Allah yang Maha Kuasa telah mengambilnya kembali. Semua itu adalah ujian untuk menguji manusia. Dengan ini, aku justru bisa lebih bersabar dan lebih tenang untuk terus beribadah kepadanya." Jawaban penuh keimanan Nabi Ayub membuat iblis semakin frustrasi. Keteguhan hati Nabi Ayub menjadi bukti nyata keikhlasannya dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kebanyakan orang, mungkin kehilangan anak-anak adalah ujian yang sangat berat dan menyakitkan. Namun, bagi Nabi Ayub, peristiwa tragis itu diterimanya dengan kesabaran luar biasa. Ia tidak meratapi kepergian anak-anaknya, karena ia memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai waktu yang telah ditetapkannya. Namun, iblis tidak berhenti di situ. Ketika usahanya menggoyahkan keimanan Nabi Ayub melalui harta dan anak-anak gagal, ia memohon kepada Allah untuk diberikan izin menguji Nabi Ayub dengan cobaan lain. Iblis pun diberi izin, dan Allah menurunkan ujian berupa penyakit kulit yang parah kepada Nabi Ayub. Penyakit itu begitu mengerikan hingga menyerupai penyakit kudis yang pada masa itu dikenal sangat berbahaya dan sulit disembuhkan. Menurut sebuah riwayat dari Ibnu Katsir, Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan penyakit yang menyerang hampir seluruh tubuhnya. Ada yang berpendapat bahwa hanya akal dan pikirannya yang tetap sehat. Pendapat lain menyebutkan bahwa penyakit tersebut menjalar dari ujung kepala hingga ujung kakinya, sehingga hanya jantung dan mulutnya saja yang masih berfungsi normal. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang pasti Nabi Ayub menderita penyakit parah yang membuat tubuhnya tak mampu lagi bergerak atau melakukan apapun. Cobaan ini begitu berat hingga sebagian besar teman-temannya justru menjauhinya. Mereka menganggap bahwa penyakit Nabi Ayub adalah hukuman atau kutukan dari Tuhannya. Alih-alih memberikan bantuan atau dukungan, mereka memilih untuk menjauh dan bahkan berbicara buruk di belakangnya. Nabi Ayub, dengan segala kesabarannya, mendengar ocehan-ocehan tersebut. Namun, ia tidak membalas atau mengeluh, melainkan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan beliau yakin suatu hari nanti penyakitnya ini pasti akan terobati. Namun, meskipun tubuhnya terbaring lemah dan segala macam ujian menimpanya, Nabi Ayub tetap tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tetap berusaha beribadah, meski hanya dengan gerakan yang sangat terbatas. Melihat keteguhan Nabi Ayub yang tak tergoyahkan, iblis semakin marah. Semua usahanya untuk menggoda Nabi Ayub, mulai dari merampas harta, kehilangan anak-anak, hingga merusak kesehatannya, tak berhasil membuat Nabi Ayub menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun iblis belum puas. Ia mencari cara lain yang mungkin bisa menggoyahkan hati Nabi Ayub. Kali ini, iblis berusaha menggoda istri Nabi Ayub. Dengan bisikan jahat, iblis berkata kepada istri Nabi Ayub, "Mengapa engkau masih tinggal bersama suamimu yang sudah sakit parah? Dia tidak bisa lagi memberi nafkah dan hidupmu akan semakin susah. Tinggalkanlah dia." Pada awalnya, istri Nabi Ayub tetap setia mendampingi suaminya yang sedang menderita penyakit berat. Namun, seiring berjalannya waktu, bisikan iblis semakin menguasai hatinya. Lambat laun, godaan tersebut membuatnya lelah, dan akhirnya, pada suatu hari, ia memutuskan untuk meninggalkan Nabi Ayub. Bayangkan betapa beratnya ujian yang harus dihadapi oleh Nabi Ayub. Selain penyakit yang parah, kini ia harus merasakan kehilangan istri yang seharusnya menjadi pendampingnya. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa istri Nabi Ayub tidak benar-benar meninggalkannya, melainkan ia merasa tak mampu lagi merawat suaminya yang sakit parah. Ia mulai membangkang kepada Nabi Ayub dalam keadaan tersebut. Mendengar pernyataan istrinya yang membangkang, Nabi Ayub pun mengucapkan sebuah nazar, "Jika aku sembuh, aku akan memukulmu 100 kali." Dalam kesulitan itu, Nabi Ayub memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap agar diberikan kesembuhan. Dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwa ketika penyakit Nabi Ayub semakin parah dan tak ada tempat yang bisa mereka singgahi, beliau dan istrinya terpaksa pergi ke sebuah tempat terpencil yang jauh dari keramaian. Di sana, mereka hidup tanpa ada yang peduli dengan kondisi Nabi Ayub. Hanya istrinya yang tetap setia mendampingi, merawatnya dengan penuh perhatian, sementara semua orang lain telah menjauh darinya. Istri Nabi Ayub adalah sosok wanita yang sangat sabar dan penuh kasih sayang. Seluruh perhatian dan cintanya tercurah untuk merawat suaminya yang sedang sakit parah itu. Namun, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, rasa putus asa mulai menggerogoti hatinya setelah perjalanan yang panjang dan penuh penderitaan. Ia merasa lelah dan semakin sulit untuk bertahan. Ketika itu, istri Nabi Ayub mendesaknya untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, "Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi yang mulia di sisi Allah. Jika engkau berdoa dan meminta kesembuhan, mungkin Allah akan mengabulkannya." Namun Nabi Ayub menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Wahai istriku, sudah berapa lama kita menikmati kehidupan yang penuh dengan kenikmatan?" Istrinya menjawab, "Sudah 70 tahun kita hidup dalam keadaan cukup dan berkecukupan." Dengan rendah hati, Nabi Ayub berkata, "Aku merasa malu untuk memohon kepada Allah, karena masa kesenanganku selama 70 tahun jauh lebih lama daripada masa kesakitanku yang sekarang. Aku merasa tidak layak untuk mengeluh." Meskipun demikian, istrinya terus mendesaknya untuk berdoa agar Allah memberikan kesembuhan. Nabi Ayub mulai merasa marah dengan permintaan istrinya, akhirnya mengucapkan nazar, "Jika suatu hari nanti Allah menyembuhkanku, aku akan memukulmu 100 kali." Namun, istri Nabi Ayub tetap berharap dan terus memohon kepada suaminya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, pada suatu hari Nabi Ayub mengangkat doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya, ayat 83, tercatat doa Nabi Ayub yang begitu tulus. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tercantum dalam ayat berikutnya. "Maka kami mengabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya,
kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit Nabi Ayub yang begitu parah? Dalam surat Syad, ayat 42-43, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan cara penyembuhan tersebut. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Kami anugerahkan kepadanya keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami, dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat." Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Ayub pun mengikuti apa yang Allah firmankan kepadanya. Dalam keadaan tubuh yang lemah, beliau merangkak dan menginjakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba, air memancar dari tempat pijakan kakinya. Nabi Ayub lalu mandi dan meminum air tersebut. Dengan izin Allah, penyakit yang dideritanya pun sembuh, dan beliau kembali sehat seperti sedia kala. Setelah Nabi Ayub sembuh total dari penyakitnya, hal pertama yang ingin beliau lakukan adalah memenuhi nazar yang telah diucapkannya. Namun, saat melihat kondisi istrinya yang telah banyak bersabar dan merawatnya selama sakit, Nabi Ayub merasa tidak tega untuk memukulnya 100 kali, meski ia sadar bahwa istrinya telah melanggar keputusan mereka. Istrinya, yang sempat merasa putus asa dan kehilangan kendali diri, akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukulkanlah dengan itu dan jangan engkau melanggar sumpahmu. Sesungguhnya kami mendapati dia sebagai seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Tuhannya." Mendengar perintah itu, Nabi Ayub mengambil 100 batang rumput yang diikat menjadi satu, kemudian memukul istrinya hanya sekali. Setelah itu, sang istri menjelaskan bahwa segala tindakannya yang mungkin dianggap salah terjadi karena bisikan setan yang menggodanya, membuatnya merasa cemas dan bingung dalam menghadapi ujian tersebut. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa setelah sembuh dari penyakitnya, Nabi Ayub hidup selama 140 tahun lagi, hingga beliau dapat menyaksikan keturunannya yang keempat. Namun, sebagian ulama berbeda pendapat mengenai usia beliau. Ada yang mengatakan Nabi Ayub wafat pada usia 93 tahun, meskipun beberapa pendapat lain menyebutkan bahwa beliau hidup lebih lama dari itu. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Nabi Ayub hidup 70 tahun setelah kesembuhannya. Yang jelas, salah satu tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul adalah untuk menjadi contoh dan teladan bagi umat manusia. Kisah hidup Nabi Ayub, dengan kesabaran dan ketabahannya, adalah sebuah pelajaran besar tentang bagaimana menghadapi ujian hidup dengan iman dan keteguhan hati. Kisah Nabi Ayub alaihissalam penuh hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran berharga. Beberapa pelajaran utama yang dapat kita ambil dari kisahnya adalah selalu bersyukur dan bersabar. Nabi Ayub selalu bersyukur atas nikmat Allah dan rajin beribadah, bahkan ketika menghadapi ujian berat. Kesabarannya saat ditimpa penyakit dan kehilangan harta serta anak menunjukkan keteguhan iman beliau. Harta dan anak hanyalah titipan. Dari Nabi Ayub, kita belajar bahwa harta dan anak adalah amanah dari Allah. Semua yang kita miliki adalah titipan yang bisa diambil kapan saja olehnya. Karena itu, kita harus selalu rendah hati. Berprasangka baik kepada Allah. Nabi Ayub selalu berprasangka baik kepada Allah meski dalam kondisi yang sangat sulit. Keimanan yang tinggi membuatnya yakin bahwa segala yang Allah beri adalah yang terbaik. Melaksanakan nazar. Seperti dalam kisah Nabi Ayub, meskipun dalam kesulitan beliau tetap melaksanakan nazarnya. Ini mengajarkan kita bahwa nazar harus dipenuhi apapun keadaan kita. Balasan untuk kesabaran. Kesabaran Nabi Ayub dibalas oleh Allah dengan kesehatan, harta, dan anak-anak yang lebih banyak, menunjukkan bahwa Allah memberikan hadiah yang lebih baik bagi mereka yang sabar.
Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.